Berjumpa kembali dengan saya Dr. Putu Satria Wijaya, dokter spesialis kandungan pada konten di balik pintu Dr. Putu. Setelah 2 konten sebelumnya, saya lebih banyak membahas tentang ERAX, Enhanced Recovery After Cesarean. Banyak pasien saya bertanya, dok, kalau melahirkan dengan CXR ada ERAX, kalau melahirkan normal apakah ada semacam penanganan untuk mengurangi nyeri juga? Nah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang ILA atau Intrathecal Labor Analgesia. Selamat menyimak. Ya, Bapak Ibu di rumah, terutama ibu-ibu hamil yang akan persiapkan persalinan. Seperti kita ketahui, persalinan terbaik adalah persalinan normal atau dilahirkan per vaginam yang ditolong oleh tenaga terlatih. Yaitulah persalinan terbaik. Seperti kita ketahui, persalinan adalah suatu proses yang dialami oleh ibu hamil, di mana prosesnya adalah mengeluarkan hasil pembuahan, yaitu penyatuan antara sperma dan sel telur yang setelah berkembang selama kurang lebih 40 minggu, dan ini dikeluarkan melalui rahim, melalui jalan lahir, vagina, sehingga lahirlah ke dunia luar. Nah, pada proses persalinan ini tidak hanya melahirkan janin atau bayi yang dikandung, tapi juga melahirkan plasenta setelah pertumbuhan yang menyelimuti janin tersebut. Nah, persalinan ini adalah suatu proses yang sangat kompleks dan sangat dinamis. Ya, mungkin saja seorang ibu yang terlihat tanpa komplikasi sebelumnya, namun dengan perjalanan waktu saat menuju persalinan terjadi perubahan yang dinamis sehingga menjadi seorang ibu yang mengalami risiko tinggi. Ya, persalinan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian atau kala, kami kenal dengan namanya kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 ini adalah di mana persalinan ini dimulai, ya, dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Ya. Kapan dimulai fase laten? Jika seorang ibu sudah mengalami gejala infartu namanya, gejala memulai persalinan, di mana ditandai dengan adanya kontraksi atau nyeri pada rahim yang mulai adekuat, yaitu minimal 2-3 kali dalam 10 menit, dengan lama sekitar setengah menitan sampai 1 menitan, disertai dengan ada namanya bloody show atau keluar lendir bercampur darah. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, mungkin ibu sudah mengalami pembukaan minimal 2 cm. Nah, pembukaan 2 cm hingga 3 atau 4 cm itu namakan fase laten. Nah, fase aktif adalah fase di mana nyeri yang dialami oleh ibu atau kontraksi yang dialaminya makin adekuat, di mana jika dilakukan pemeriksaan dalam pembukaannya sudah lebih dari 4 atau 5 cm. Nah, fase ini berjalan memerlukan waktu, jadi tidak kayak makan cabai langsung pedas langsung lahir seperti itu. Jadi perlu waktu hingga nanti mencapai pembukaan lengkap, yang pembukaan lengkap itu kurang lebih 10 cm. Ya, pembukaan lengkap ini disebut dengan kala 2, di mana melahirkan janin. Nah, nanti begitu janin lahir adalah namanya kala 3, yaitu proses pengeluaran plasenta, dan nanti kala 4. Kala 4 itu adalah proses di mana pemantauan hingga 2 jam pasca persalinan. Itulah yang dimakan dengan kala 4. Apakah perlu obat penghilang nyeri pada persalinan? Ya, ini kontroversi. Ya, di zaman dahulu, kalau bertanya kepada orang-orang tua kita dahulu atau nenek kita mungkin ya seperti itu. Ya, memang seperti itu. Ulang melahirkan ya harus nyeri seperti itu. Itu proses yang sangat natural katanya seperti itu ya. Nah, yang menjadi concern kami adalah bagaimana keselamatan ibu, keselamatan bayi, dan
bagaimana efek dari persalinan itu tidak menyebabkan traumatis kepada ibu yang melahirkan, seperti itu. Nah, inilah cikal bakalnya kenapa kita mencetuskan painless labor itu, yaitu painless. Jadi tidak meniadakan nyeri sama sekali, tapi less istilahnya, nyerinya, intensitas nyerinya kalau kita ukur dengan namanya visual analog scale itu ya, fast-nya yang mungkin di atas 4 atau di atas 5 kita lesskan sehingga mungkin mendekati 1 atau 2, sehingga ibunya yang melahirkan merasa lebih nyaman dalam menjalani persalinan. Nah, apa tujuannya untuk menghilangkan rasa nyeri? Ya, tujuan menghilangkan rasa nyeri pertama ya menurunkan rasa nyeri itu sendiri sehingga pasien yang menjalankan persalinan merasa lebih nyaman. Yang kedua, memberikan pengalaman yang baik terhadap ibu-ibu yang mau bersalin, bukan traumatis yang nanti terjadi seperti itu. Dan yang ketiga, dengan blok saraf yang minimal, jadi dosis yang diberikan minimal pada ILA ini atau intrathecal labor analgesia ini memungkinkan bahwa yang terblok hanya sensor nyerinya saja. Jadi motoriknya ibunya masih bisa bergerak dengan baik. Dan yang kita takutkan apa? Ada efek ke janinnya nggak? Tidak ada efeknya. Sangat aman seperti persalinan sesar, makanya yang dipilih adalah blok spinal yang regional itu, bukan bius total, karena itu relatif lebih aman ke janin. Dan meminimalkan efek buruk pada perjalanan persalinan, misalnya ibunya cemas sehingga menimbulkan misalnya malposisi sehingga gagal dalam persalinan normal, atau robekan jalan lahir yang lebih lebar sehingga menimbulkan nyeri pasca persalinan yang lebih hebat dan menghambat mobilisasi nantinya. Nah, ini tujuan dari pemberian ILA ini. Ya, jenis-jenis penanganan nyeri memang ada yang non-farmakologis dan farmakologis, atau dengan obat, ada dengan tanpa obat. Yang saya bahas hari ini ada dengan obat, itu dengan farmakologis, yaitu yang biasanya kita menggunakan obat namanya bupivakain untuk obat-obatan yang kita berikan untuk blok di belakang, di tulang punggung untuk menurunkan rasa nyeri. Nah, mungkin di lain kali nanti saya akan bahas yang non-farmakologis, misalnya dengan penggunaan TENS atau penggunaan pijatan atau menggunakan bird ball, atau yang sedang kami kembangkan juga di Rumah Sakit Bokalkin, yaitu hypnobirthing. Mungkin di konten yang berikutnya nanti akan kita bahas persatu. Nah, apa sih ILA? Ya, ILA adalah suatu teknik untuk mengurangi rasa sakit yang kita gunakan saat melahirkan dengan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit ke dalam ruang subarachnoid atau di tulang punggung, ya, kayak orang sesar itu. Kemudian kita berikan pada ibu yang menjalani fase persalinan sudah pada fase aktif. Jadi seperti saya katakan tadi, fase aktif, jadi di pembukaan 4 atau 5 cm itu kita suntikan obat ini. Dengan harapan setelah disuntikan nanti nyeri yang mungkin yang biasanya dirasakan oleh ibu-ibu pada fase aktif itu menurut visual analog scale-nya sudah di atas 4, kita bisa lesskan, kita minimalkan level nyerinya sehingga ibu merasa lebih nyaman pada saat menjalani persalinan. Siapa saja yang boleh mengikuti program ILA ini? Kita prioritaskan adalah pada ibu-ibu yang kehamilan yang normal, jadi tidak patologis atau tidak ada penyulit penyerta. Jadi ibu hamil dengan yang memenuhi syarat untuk persalinan normal, misalnya jalan lahirnya normal, posisinya kepala di bawah pada saat pada saat cukup bulan. Kemudian tidak ada penyulit yang lain, misalnya penyakit-penyakit penyerta, misalnya seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau riwayat sesar sebelumnya. Itu tidak kita perkenankan untuk mengikuti program ini. Jadi kalau menurut anestesi juga, mungkin ini adalah status fisiknya ASA 1 atau ASA 2. Nah, tentunya sebelum melakukan ILA ini, kita telah persiapkan dahulu dan telah kita berikan penjelasan mengenai apa itu ILA. Nah, yang tidak boleh ikut siapa? Tentunya ya selain yang itu, ya dengan yang tidak kehamilannya normal. Jadi misalnya ada jaringan parut di jalan rahimnya atau riwayat sesar tersebut, atau ada penyakit-penyakit penyerta, atau
posisi janinnya tidak kepala, tentunya tidak kita perkenankan untuk mengikuti program ILA. Bagaimana prosedur ILA ya? Jadi kita sudah bicarakan ini tentunya nanti dari poliklinik saat pasien memeriksakan diri ke poliklinik dengan kami jelaskan lebih dahulu bagaimana prosedur ILA ini, kita berikan penjelasan dan ibu hamil ini bersedia mengikuti program ini. Nah, pada saat masuk ke ruang bersalin, pada saat fase aktif dibuka 4 cm ke atas, nanti dengan bantuan dokter anestesi atau dokter bius dan penata anestesi nanti akan disuntikan obat di ruang subarachnoid atau di punggungnya ibu untuk menurunkan derajat nyeri yang ibu alami. Ya, tentunya ada kriterianya untuk pemantauannya juga. Ya, nanti pada saat persalinan kita pantau dengan namanya ada partograf WHO. Nanti dengan partograf ini kita pantau, kita harapkan dalam 6-8 jam setelah dilakukan penyuntikan di punggung ibu untuk menurunkan derajat nyeri, itu sudah bersalin seperti itu. Nah, jika dalam waktu 6-8 jam setelah dilakukan penyuntikan belum juga menjalani fase persalinan, ya tentunya itu dianggap sebagai kriteria gagal. Nah, kapan dinyatakan gagal? Misalnya pada saat pemantauan tiba-tiba terjadi gawat janin, itu sudah dinyatakan gagal. Atau yang kedua, setelah 8 jam pasca penyuntikan di punggung tersebut belum juga terjadi persalinan, dan tentunya itu namanya sudah gagal. Jadi dilanjutkan persalinannya nanti dengan seksio sesarian. Namun dari beberapa kasus yang kami tanganin, biasanya tidak sampai 6-8 jam itu ibu-ibu ini sudah bersalin dengan baik. Seperti itu. Jadi risiko kegagalannya bahkan dari penelitian yang saya baca juga sangat-sangat rendah. Apa keuntungan ILA? Ya, dengan nyeri dikurangi, tentunya ibunya merasa lebih nyaman dalam menjalani persalinan. Trauma yang dialami karena nyeri saat persalinan tersebut bisa dikurangi. Kemudian efek lainnya apa? Dengan nyeri yang berkurang, tentunya lebih cepat dapat menyusui ananda yang dilahirkan. Nah, ya dari sisi lain, dari sisi kami yang penolong, tentunya dengan ibunya nyerinya dileskan atau dikurangi, tentunya ibunya merasa nyaman persalinan, kami juga memantaunya lebih nyaman. Kemudian pada saat menjahit misalnya terjadi robekan di jalan lahir, tentunya kami juga menjahitnya jauh lebih nyaman ketimbang ibunya yang gaduh gelisah seperti itu misalnya dijahit ya. Tentunya risiko robekan yang terjadi pada saat persalinan lebih sedikit. Ya, karena dengan ibu nyaman tentunya memposisikan ibunya lebih baik. Jadi efek meneran yang hanya berasal dari kontraksi rahim tersebut dapat meminimalkan risiko robekan di jalan lahir ketimbang ibunya yang gaduh gelisah misalnya karena nyeri yang dialami saat pembukaan lengkap tersebut bisa menyebabkan terjadinya robekan yang lebih luas tentunya seperti itu. Jadi tentunya yang kita harapkan adalah kenyamanan yang dialami dan pengalaman dalam melahirkan itu menjadi pengalaman yang baik, bukan pengalaman yang traumatik. Nah, untuk efek buruknya apa? Tidak ada efek ya atau komplikasinya, sangat jarang. Memang ada beberapa kasus penyuntikan obat dari punggung tersebut yang kita berikan dapat menyebabkan mual atau mungkin gatal di tempat penyuntikan atau menyebabkan sedikit turun tensinya. Namun hal seperti itu biasanya terjadi jika diberikan dosis-dosis yang agak tinggi. Namun pada beberapa kali kasus yang saya kerjakan untuk ILA, hal tersebut tidak terjadi seperti itu. Jadi nggak usah takut ya, ibu-ibu ya. Ini mungkin salah satu alternatif nanti untuk persalinan normal yang lebih nyaman yang ibu akan jalani. Baik ibu-ibu di rumah, terutama ibu-ibu yang akan melahirkan, semoga informasi yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat ya, dan bisa sebagai alternatif yang ibu pilih. Andaikan ibu takut melahirkan normal dengan rasa nyerinya, ya ILA ini bisa juga sebagai salah satu alternatif. Ibu tetap bisa melahirkan normal dengan perasaan yang lebih nyaman dan tidak harus memilih sesar karena takut nyeri. Dan setelah sesar pun nyeri itu bisa saja terjadi seperti itu, meskipun ada pilihan lain sekarang dengan metode ERAT seperti itu. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi,
persalinan terbaik adalah persalinan normal yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Nah, ILA ini salah satu alternatif bagi ibu yang ingin melahirkan normal dengan rasa yang lebih nyaman dan bisa mobilisasi lebih cepat, bisa menyusui anak dengan lebih nyaman, dengan menurunkan level nyeri yang ibu rasakan pada saat persalinan. Dan tentunya yang kita harapkan berikutnya apa? Traumatis yang mungkin dirasakan karena nyerinya pada saat persalinan itu menjadi hal yang tidak terlalu traumatis, dan yang kita harapkan adalah bagaimana persalinan itu merasa nyaman, meniadakan cemas, dan menganggap suatu persalinan normal itu atau persalinan itu suatu hal religius yang tertinggi, dan tangisan bayi yang ibu tunggu-tunggu menjadi sesuatu kebahagiaan nantinya. Demikian mungkin konten saya hari ini. Jika dirasakan bermanfaat, mohon dibantu untuk di-share, di-subscribe, atau diberikan komen untuk konten-konten berikut kami yang akan kami buat. Demikian ibu-ibu, dari saya Dr. Putu Satria Wijaya, sampai jumpa pada konten berikutnya. Terima kasih.